Tiongkok itu merupakan sebuah kerajaan yang arsip-arsip kerajaannya sangat detail. Kita mungkin pernah nonton ya di kerajaan-kerajaan Cina gitu kan ya, film-film Cina. Mereka itu menuliskan sejarah itu sangat detail sekali. Bahkan seorang raja yang sakit pun setiap hari ditulis gitu kan ya. Si raja ini di hari ini makan apa, terus apa namanya itu sudah sampai mana ininya penyembuhannya, proses penyembuhannya, terus makan berapa kali, buang air besar berapa kali, ditulis seperti itu di kerajaan Tiongkok gitu kan ya. Nah pada waktu itu ketika Sriwijaya berkuasa, dinasti yang berkuasa di Tiongkok itu adalah namanya dinasti Tang. Dan dinasti Tang ini ternyata punya apa namanya itu ya, hubungan ekonomi dengan Nusantara, dengan Sriwijaya. Kenapa? Karena ternyata Nusantara ini kita ketahui ya, kaya dengan alamnya, kaya dengan sumber alamnya, mulai dari apa namanya itu rempah-rempah, cengkeh, lada, kapur barus gitu kan ya, dan segala macam tentang rempah-rempah itu merupakan komoditas yang sangat penting bagi kerajaan di luar Sriwijaya, termasuk sampai ke Mesir juga gitu kan ya. Makanya kan kita ketahui ya bahwa Mesir itu terkenal dengan proses muminya ya, proses pengabadian mayat raja-raja ya. Kalau mumi itu raja-raja itu cuma raja-raja recehan gitu kan ya, raja-raja kecil itu kan ya, dimumikannya atau diabadikannya mayatnya itu hanya dengan apa itu cengkeh-cengkeh atau rempah-rempah dari sekitaran Mesir saja gitu kan ya. Tetapi kalau muminya yang kaya raya gitu kan, seperti Firaun gitu kan ya, Firaun kan ada beberapa Firaun ya, Firaun 1, 2, 3 segala Ramses itu yang kita kenal dengan Firaun, Ramses itu kalau yang kerajaannya raja-raja yang sugih, raja-raja yang kaya gitu kan ya, proses pemumiannya itu kan semua organ-organ di dalam tubuhnya dikeluarkan ya, termasuk otak, jantung, paru-paru, apa namanya tuh, lambung, segala macam yang ada dalam tubuhnya, karena itu basah ya, jadi cepat sekali membusuk. Maka ketika mumi itu diproses gitu kan ya, itu dikeluarkan. Dan apa yang dimasukkannya itu rempah-rempah agar supaya mumi itu tahan lama gitu kan ya, sampai sekarang kan. Nah itu rempah-rempahnya itu dari mana? Dari Indonesia, dari Nusantara, dari Hindia Belanda pada waktu itu, dari Sriwijaya pada waktu itu. Makanya bertukarlah emas dan perak gitu kan ya. Nah sama dinasti Tang juga, Tiongkok juga seperti itu, melakukan proses apa namanya itu perdagangan seperti itu. Nah dinasti Tang ini apa namanya itu mempunyai arsip-arsip kerajaan yang sangat lengkap, dan di sana dituliskan gitu kan ya bahwa ternyata kerajaan Sriwijaya itu punya hubungan yang erat dengan kerajaan Arab yang pada waktu itu merupakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini merupakan fakta yang seharusnya kita ketahui ya sebagai seorang muslim gitu kan ya, yang diusulkan oleh Buya Hamka, yang dicetuskan oleh Buya Hamka pada tahun 1962 melalui teori Arabiahnya yang apa namanya tuh memecah teori Gujarat bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Namun ternyata teori Arabiah yang dicetuskan oleh Buya Hamka menjelaskan bahwa Indonesia masuk ke Islam masuk ke Indonesia itu dimulai dari abad ke-7, atau mungkin kalau Hijriahnya tuh ya tahun ke-1 atau ke-2 Hijriah ya. Karena tahun ke-1 Hijriah itu sekitar tahun 600-an. Jadi apa namanya ini bukti yang otentik yang harus kita ketahui seperti itu. Ini gelombang pertama masuknya Islam ke Indonesia gitu kan ya, melalui perdagangan gitu kan. Nah ini bukti yang kedua kenapa Samudra Pasai ini bukan awal mulanya Islam masuk ke Indonesia adalah Ibnu Battuta. Kita tahu ya Ibnu Battuta adalah seorang pengembara muslim yang mengelilingi dunia gitu kan ya. Dan salah satunya ternyata Ibnu Battuta ini pernah singgah ke Aceh gitu kan ya, ke Samudra Pasai. Diketahui bahwa Ibnu Battuta melihat bahwa Samudra Pasai ini dinasti-dinasti kerajaannya itu memakai
penyebutan sultan, mamluk, malik gitu kan ya, kesultanan. Dan kita ketahui juga bahwa Samudra Pasai ternyata menurut Ibnu Battuta itu memakai mazhab Syafi'iyah gitu kan ya. Sedangkan kita ketahui Gujarat melalui proses Arab itu yang Persia ke sana itu bermazhab Hanafiyah. Tidak mungkin seorang murid itu tidak mengikuti gurunya gitu kan ya. Kalau gurunya seorang Hanafiyah, otomatis muridnya juga Hanafiyah. Dan ternyata di Samudra Pasai ini mazhabnya adalah Syafi'iyah. Dan yang paling mendekati itu kan ya dengan nama-nama sultan yang ada di Aceh itu, di Samudra Pasai itu, yang paling mendekati adalah ketika itu adalah Mesir dan Suriah, Abbasiyah dan Mamluk gitu kan ya. Kesultanan yang pada waktu itu, dinasti yang memakai kesultanan pada waktu adalah dinasti Abbasiyah dan Mamluk. Jadi proses penyebutannya pun sama dengan Mesir gitu kan, sama dengan Timur Tengah gitu kan ya, yang memakai penyebutan sultan gitu kan ya. Berbeda dengan Hanafiyah gitu kan ya, Syafi'iyah dengan Hanafiyah seperti. Jadi teori Gujarat ini dengan mudah terbantahkan dengan teorinya Arabiah yang dicetuskan oleh Buya Hamka. Ini yang pertama ya. Ini gelombang pertama masuknya Islam ke Indonesia ini bukan pada abad ke-13 yang kita ketahui melalui kerajaan Samudra Pasai, tapi juga kita wajib wajib yakin juga gitu kan bahwa ya Samudra Pasai adalah salah satu kerajaan yang besar juga yang mempunyai peran penting untuk menyebarnya Islam di Indonesia. Cuman bukan melalui Samudra Pasai saja gitu kan, bukan melalui pertama Samudra Pasai, tapi dimulai dari abad ke-7, dimulai dari kerajaan Sriwijaya yang kita ketahui Sriwijaya itu merupakan kerajaan besar bahkan jauh sebelum Majapahit ada di Jawa gitu kan ya. Ini gelombang pertama. Gelombang kedua itu melalui proses habaib atau keturunan Rasulullah yang mulai bergeser nih dari Baghdad ke timur. Lalu yang ketiga ini adalah gelombang dari peperangan salib, perang salib dan perang Mongol. Dan kita ketahui suatu peperangan itu pasti memerlukan materi-materi yang sangat besar. Nah disinilah orang-orang Arab, orang-orang Islam itu melakukan perjalanan luar biasa ke seluruh penjuru dunia, melakukan perdagangan. Untuk apa? Untuk memenuhi materi-materi peperangan, dan salah satunya ke Indonesia. Dan ini mungkin di abad ke-13 inilah mulai perdagangan muncul. Tapi yang kita yakini atau kita menjadi fakta bersama, fakta baru gitu kan, bahwa ternyata Islam hadir ke Indonesia ini dimulai dari abad ke-7, dimulai dari tahun pertama Hijriah, yang otomatis tahun pertama Hijriah, tahun kedua Hijriah itu Rasulullah masih ada. Jadi Rasulullah masih ada pun Indonesia sudah sudah ada komunitas Islam di dalamnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sekarang gitu kan ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi pecutan bagi kita untuk senantiasa mengkaji ilmu sejarah gitu kan ya. Kita tahu di ayat pertama, ayat terakhir dari surat Al-Fatihah yang merupakan surat yang sering kita baca gitu kan ya. Minimal ya kita setiap sholat ya ada 17 rakaat sehari. Itu mungkin 17 kali kita baca surat Al-Fatihah. Di sana dijelaskan ya, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami jalan yang lurus gitu kan. Lalu di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami yang jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang tidak diberi nikmat gitu kan. Otomatis ketika Allah mengatakan itu, kita diberi notis oleh Allah gitu kan, untuk senantiasa belajar dari kisah-kisah sebelumnya, dari kisah orang-orang yang diberi nikmat sebelumnya gitu kan ya. Sehingga kisah-kisah apa itu ya, sejarah gitu kan ya, yang senantiasa dalam Al-Quran ini sebagian besarnya merupakan kisah-kisah sejarah, kisah-kisah orang alim, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang yang senantiasa menjadi pedoman bagi hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Referensi tadi yang saya sampaikan merupakan referensi dari Ustaz Salim Afilah, yang kita ketahui ya, Ustaz Salim merupakan
orang yang melakukan riset sejarah Islam ya di Indonesia ini, yang seharusnya gitu kan ya, seorang ustadz yang kita yakini kebenarannya, kita yakini ilmunya gitu kan ya. Dari siapa lagi sekarang kita mengkaji ilmu selain dari seorang ustadz. Maka referensi tadi semoga menambah hasanah keilmuan bagi kita, utamanya menambah referensi Islam bagi kita, dan juga bisa mencerahkan juga bagi kita, dan semoga juga kita bisa mensiarkannya kembali, dan itu menjadi siar Islam bagi kita semua.